Salah satu kebanggaan bangsa Indonesia adalah Borobudur. Candi Agung ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia telah memiliki peradaban yang tinggi di masa lalu. Sudah saatnya kita tidak hanya mengagumi kemegahan Borobudur, tetapi mengenal lebih dalam dan mempelajari dharma yang dibabarkan. Dari apa yang tertulis di Prasasti Kayumwungan, kita dapat mengetahui tanggal Borobudur diresmikan. Dalam penanggalan Masehi, peresmian Borobudur yang dilakukan oleh Pangeran Putri Pramodawardhani adalah tanggal 26 Mei tahun 824. Artinya pada tahun ini, di hari yang bertepatan dengan hari Waisak, Borobudur genap berusia 1197 tahun. Nama Borobudur setelah ditelusuri oleh Dr. Hudaya Kandajaya ternyata memiliki arti arca Buddha yang istimewa. Kini telah diketahui pula bahwa Borobudur itu dibangun mula-mula untuk memperingati 4 peristiwa suci dalam kehidupan Buddha: kelahiran, pencerahan sempurna, pemutaran roda dharma pertama, dan parinirwana. Namun kemudian diubah menjadi untuk memperingati 8 peristiwa agung. Jadi, manakala kita melakukan pradaksina di Borobudur, kita bukan hanya melakukan penghormatan terhadap 4 tempat suci Buddha, tetapi juga melakukan penghormatan terhadap 4 tempat bersejarah lainnya di mana Buddha melakukan mujizat. Umat Buddha laksana berziarah ke 8 stupa suci yang ada di Lumbini, tempat kelahiran Buddha; Bodh Gaya, tempat Buddha sepenuhnya tercerahkan; Sarnath, tempat Buddha pertama kali memutar roda dharma; Kusinagar, tempat Buddha parinirwana; Sravasti, tempat Buddha mempertontonkan mujizat ganda dengan menyemburkan api dari bagian atas tubuh dan menyemburkan air dari bagian bawah, atau sebaliknya, juga dari sisi kanan tubuh dan dari sisi kiri. Sankasa, tempat Buddha turun dari surga Tawatingsa ditemani Brahma dan Sakra setelah selama 3 bulan mengajarkan Abhidhamma kepada ibunya dan para dewa. Rajgir, tempat Buddha dengan kekuatan cinta kasih menjinakkan Nalagiri, gajah yang mabuk. Waisali, tempat Buddha menjernihkan air sungai yang kotor saat meminta Ananda membawakan air minum dari sumber air terdekat. Juga tempat kera memberi persembahan madu kepada Buddha. Sejak zaman sebelum Borobudur, kawasan Jawa Tengah memang diyakini oleh orang Jawa sebagai replika dari Madhya Desa, kawasan jelajah dan kehidupan Sakyamuni di India. Oleh karena Borobudur didirikan di tempat terbaik yang memenuhi persyaratan prosedur pemilihan situs mandala atau stupa, di masa itu umat Buddha penuh keyakinan bahwa memanjatkan doa di Borobudur akan memberi berkah dan sukses. Agama Buddha Borobudur adalah himpunan ajaran kebenaran tertinggi. Di masa lalu, bumi Nusantara ternyata bukan hanya menjadi tempat persinggahan para guru Dharma, terutama dari India, Sri Lanka, dan Tiongkok, tetapi juga menjadi tempat belajar para biksu dari mancanegara. Jawa dan Sumatera memiliki guru-guru Dharma yang terkenal, antara lain Nyana Badra, Sakya Kirti, dan Dharma Kirti. Adapun yang diduga terkait dengan pembangunan Borobudur adalah seorang biksu Jawa bernama Pien Hong.
Saudara seperguruan Pian Hong saat berguru di Tiongkok adalah Kukai Kobo Daishi dari Jepang yang kemudian menjadi pendiri perguruan Shingon. Dalam bukunya, Sejarah Biografis Tradisi Agama Buddha Esoterik, Kukai menulis antara lain, seorang biksu dari Kalingga, Pian Hong namanya, ketika di negeri asalnya sudah berlatih yoga Cakrawarti Cintamani dan telah mencapai beberapa tingkat kesaktian. Prasasti Kayumwungan mencatat bahwa bagian bawah Borobudur diperbesar oleh Raja Samaratungga agar menjadi berlapis 10. Bila dihitung dari teras lantai persegi terbawah hingga teras lantai melingkar, seluruh lapisannya ada 10 lapis. Stupa induk berada di lapis ke-11. Berdasar total lapisan ini, Borobudur dirancang melambangkan 10 tingkat bodhisattva dan stupa induk berada di tingkat Tathagata. Stupa induk melambangkan kebudayaan yang tiada taranya yang pekat rahasia. Dalam tahap pencapaian kebudayaan terluhur itu, kitab Sanghyang Kamahayanikan merekam sebutan Adi Buddha. Keberadaan arca Buddha di dalam stupa induk yang kemudian sering dinamakan sebagai arca tak selesai adalah perwujudan keadaan pelaku spiritual sewaktu meraih tingkat merealisasi Adi Buddha. Borobudur disiapkan menjadi sebuah mandala yang membuat pelaku spiritual bisa melaksanakan amalan dan tekad Samantabhadra atau meneladani, menghayati, dan melaksanakan amalan Buddha seperti yang ditempuh oleh Sudana atau Sakyamuni. Mengenai amalan Buddha, tersarikan ke dalam 10 tekad agung Samantabhadra. 1. Menghormat semua Buddha. 2. Memuji para Tathagata. 3. Mempersembahkan sajian. 4. Bertobat atas perbuatan buruk. 5. Riang atas kebajikan yang lain. 6. Memohon para Buddha memutar roda Dharma. 7. Memohon para Buddha tetap di dunia. 8. Belajar dari semua Buddha. 9. Selalu selaras dengan semua makhluk. Dan 10. Melimpahkan jasa kepada semua makhluk. Tekad-tekad agung ini juga tercermin dan terangkum dalam 62 bait Badracari yang merupakan bagian akhir dari Gandawuyuha Sutra. Di Borobudur, ini semua digelar di 72 panel relief Badracari di tembok utama lantai persegi berlangkan keempat. Mari kini kita menyimak beberapa bait serta melihat panel relief yang menggambarkan bait tersebut. Bait ke-8 digambarkan di panel 4-8 mengajarkan kita untuk melakukan pertobatan. Semua kesalahan yang kulakukan dengan tubuh, ucapan, dan batin karena keserakahan, kedengkian, dan kebodohan aku akui sepenuhnya. Di samping menampilkan berbagai persembahan, panel ini menggambarkan amalan pengakuan kesalahan. Bait ke-48 digambarkan di panel 450. Ketika aku mencapai ajal, semoga semua halangan sirna. Semoga aku berhadapan muka melihat Amitabha dan terlahir di Sukawati. Di panel ini, Buddha Amitabha teridentifikasi oleh mudranya dan berada di antara Avalokiteswara dan Wajrapani.
Bait ke-55 digambarkan di panel 457 dan 458. Pelaku Badracari Pranidana akan terhindar dari jalan busuk maupun teman jahat dan dalam sekejap akan melihat Amitabha. Panel-panel ini menggambarkan Amitabha di dalam sebuah pendopo berhias dengan matahari dan rembulan di atasnya. Samanta Badra mendekat ke pendopo tersebut dan di belakangnya di kejauhan pojok kanan, serombongan orang memperlihatkan muka sangar. Ini menggambarkan menjauh dari teman-teman jahat dan dalam sekejap melihat Amitabha. Bait ke-62 atau bait terakhir digambarkan di panel 470, 471, dan 472 yang juga panel-panel terakhir. Berkat jasa tanpa batas dan istimewa yang diperoleh dari melaksanakan Badracari setulusnya, semoga makhluk di dunia yang terbenam banjir nafsu jahat masuk ke kota teristimewa Amitabha. Panel pertama melukiskan orang-orang dari dunia sekarang berada di depan pendopo di Sukawati. Panel-panel berikutnya kemungkinan mengulang adegan ini setelah berada di dalam Sukawati. Berakhirnya bait Badracari dan berakhirnya pula panel relief membawa kita memasuki lantai melingkar yang mengalasi stupa-stupa berterawang. Ini menunjukkan keadaan pelaku spiritual yang mulai melihat dan mengalami keberadaan Buddha. Sungguh membahagiakan. Semoga kita semua dapat mengalami itu dengan belajar dari Borobudur.